sikap kita ya sedih karena umat Islam itu lemah. Seandainya Islam itu kuat, gak mungkin ada orang berani menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dihina itu karena kita yang lemah. Ya. Seandainya kita kuat, iman kita kuat, menjadi umat yang kuat, menjadi umat yang berwibawa, menjadi umat yang mempunyai haibah, gak ada musuh-musuh Islam itu berani. Musuh-musuh Islam itu menang bukan karena kekuatan mereka. Musuh-musuh Islam itu dimenangkan oleh Allah karena lemahnya iman kita. Sedihnya kita Nabi Muhammad dihina, Nabi Muhammad dilecehkan. Yang paling menyedihkan adalah lemahnya kita. Lemahnya umat Islam. Ini lebih menyedihkan lagi. Adapun kita marah, iya wajib kita marah. Ini adalah marah yang syar'i. Kalau diri kita dicela, sudahlah kita jangan marah. Oke. Tapi ketika simbol-simbol agama kita, syiar agama kita, Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, Alkitab, Al-Quran, Ka'bah, Makkah, Madinah dilecehkan, wajib kita marah. Kalau gak ada marah dalam hati kita, dipertanyakan keislaman kita. Karena ini berkaitan dengan agama kita. Sikap kita yang marah. Marah karena Allah Subhanahu wa taala. Marah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita harus introspeksi diri. Tidaklah Allah kuasakan orang kafir kepada kita kecuali karena dosa yang kita lakukan. Bukankah perang Badar dulu meskipun kaum muslimin kecil jumlahnya, tapi Allah memenangkan mereka karena mereka di atas kebenaran, musuhnya di atas kebatilan. Allah kalahkan tuh. Perang Uhud, kaum muslimin melakukan kemaksiatan. Perang Uhud kaum muslimin melakukan kesalahan. Perang Uhud kaum muslimin melakukan ketidaktaatan kepada Rasulullah. Maka Allah kalahkan. Allah kalahkan. Kekalahan kita bukan karena kekuatan musuh kita. Kekalahan kita adalah karena lemahnya iman kita dan lemahnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perang Ahzab, kaum muslimin dikepung lautan manusia. Allah menangkan yang sedikit. Allah menangkan kaum muslimin karena para sahabat taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Qadisiyah yang jumlahnya sedikit, dalam riwayat 4.000 melawan 80.000. Yang 80.000 dikalahkan oleh Allah. Karena kaum muslimin taat, tidak melakukan maksiat. Dikuasakannya orang kafir kepada kita karena dosa yang kita lakukan. Karena lemahnya umat ini. Jadi yang lebih menyedihkan itu, mengapa orang kafir sampai menghina Nabi kita? Sampai mereka berani. Karena lemahnya kita. Inilah yang harus kita pikirkan, wahai umat Islam. Umat yang terlelap. Umat yang tertidur. Umat yang tidak tahu kita kapan umat ini bangkit. Bagaimana kita ditolong oleh Allah sedangkan maksiat yang dilakukan oleh orang kafir kita lakukan. Kalau ingin ditolong oleh Allah, jangan lakukan maksiat yang dilakukan oleh orang kafir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menasihati panglima perang. Wahai panglima Islam, yang aku takutkan bukan musuh-musuh kalian. Tapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Wallahi selama ini kalian diberi kemenangan oleh Allah karena maksiat yang dilakukan musuh-musuh kalian. Tapi kalau kalian melakukan maksiat, maka kalian tidak ditolong oleh Allah. Maka minta tolonglah kepada Allah
supaya kalian bisa mengalahkan diri-diri kalian sebelum kalian minta tolong kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Lemahnya kita, kalahnya kita bukan karena kekuatan musuh. Kalahnya kita karena lemahnya iman kita dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus introspeksi diri. Dan kita jangan melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif untuk dakwah kita. Harus melihat bagaimana para ulama membimbing kita agar kejadian ini tidak menambah mafsadat yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Al Iman TV